Informasi selanjutnya, Saudara, sudah 12 pekan aturan ganjil genap berlaku di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Aturan ini terus diperpanjang karena status PPKM Kabupaten Bogor yang masih berada di level 3. Aturan ganjil genap diberlakukan selama 24 jam untuk kendaraan roda 2 maupun 4, mulai hari Jumat hingga Minggu. Ada 8 titik penyekatan ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, tempat polisi akan memeriksa plat nomor setiap kendaraan yang melintas. Meski aturan ini berlaku, kawasan Puncak tetap padat, terutama pada hari Jumat sore dan Minggu siang. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Revi Desantra di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Revi, selamat siang. Seperti apa situasi terkini lalu lintas di kawasan Puncak? Apakah pelaksanaan aturan ganjil genap ini berpengaruh pada antrean kendaraan siang ini? Sudah adakah sanksi tilang yang diberlakukan? Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Memang saat ini di kawasan Puncak Bogor sendiri lalu lintas sudah mulai padat dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4, terutama dari area atau dari kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Tadi di kawasan atau di salah satu titik penyekatan ganjil genap yakni di kawasan Simpang Gadok terpantau sekitar pukul 10 pagi pada saat saya masih di lokasi ini. Memang antrean dan juga jumlah kendaraan ini sudah cukup banyak dibandingkan dengan tadi pagi pada saat saya baru sampai di kawasan Puncak Bogor sendiri. Tadi pukul 10 ini terlihat atau terpantau bahwa antrean dari kendaraan ini sudah mulai padat di kawasan dari Simpang Gadok sendiri, karena memang diketahui hanya ada satu titik untuk kendaraan roda 2 ataupun 4 ini bisa masuk, karena dari pihak kepolisian Kabupaten Bogor sendiri ini akan mengecek kendaraan tersebut satu persatu apakah plat nomor kendaraan itu sesuai atau tidak dengan tanggal hari ini. Dan tadi saya juga sudah sempat mewawancarai Kasat Lantas Polres Bogor yakni AKP Diki Pranata, dan ia mengatakan bahwa untuk ganjil genap sendiri yang sudah memasuki 12 pekan ini, ia mengatakan untuk apakah efektif atau tidak ini sebenarnya jika kita lihat dari keseluruhannya ini, ia mengatakan ganjil genap ini sudah cukup efektif untuk mengurangi jumlah dari kendaraan yang akan atau hendak memasuki puncak sendiri. Nah, untuk sanksi sendiri bagi para pelanggar aturan ganjil genap di kawasan Puncak Bogor ini, tadi AKP Diki Pranata juga mengatakan untuk saat ini masih hanya sekedar diputar balik saja dan belum dikenakan sanksi tilang. Dan saudara, untuk lebih jelas lagi berikut ini adalah kutipan wawancara kami dengan Kasat Lantas Polres Bogor yakni AKP Diki Pranata. Memang ada penurunan walaupun tidak signifikan, namun tetap ada penurunan. Perkiraan mungkin apabila tidak dilaksanakan mungkin akan lebih membludak lagi jumlah masyarakat yang berkunjung ke jalur wisata puncak ini. Yang kami lakukan ini merupakan uji coba. Ya, statusnya uji coba, belum ada sanksi, hanya diputar balik. Namun nanti harapannya ketika sudah ada permennya, peraturan menterinya, bagi masyarakat yang kedapatan melanggar tentu ada sanksinya. Ini akan segera atau masih digodok? Sedang digodok, siap. Oke. Ya, untuk aturan lainnya tadi juga AKP Diki Pranata mengatakan pukul 11.30 nanti ini juga akan diberlakukan aturan one way, terutama dari arah puncak menuju Jakarta. Artinya pada saat pemberlakuan aturan one way ini, aturan ganjil genap ini akan ditiadakan sementara, tetapi AKP Diki Pranata juga mengatakan ini tidak bisa diprediksi sampai kapan aturan one way ini akan diberlakukan, karena ini melihat dari jumlah kendaraan yang turun dari arah puncak ke Jakarta. Nilo. Revi, bagaimana dengan situasi di kawasan wisata sampai dengan siang hari ini? Ya, untuk kawasan wisata sendiri saat ini saya memang sedang berada di salah satu kawasan wisata di puncak yakni Taman Safari. Dan untuk pantauan saya saat ini pukul 11:30 siang ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pengunjung, baik itu orang tua ataupun yang membawa anak-anaknya. Tapi tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan perwakilan dari marketing communication Taman Safari yakni Desi, dan dia mengatakan memang walaupun situasi saat ini tergolong cukup ramai, tetapi dari Taman Safari sendiri ini masih mengikuti aturan dari PPKM level 3 yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Artinya ada beberapa peraturan yang disesuaikan, seperti contoh saja untuk total pengunjung sendiri saat ini masih hanya diperbolehkan 50% dari total kapasitas. Desi mengatakan bahwa jika total kapasitas pengunjung Taman Safari ini bisa mencapai 17.000 saat ini, apalagi pada saat masa
akhir pekan ini dari total kapasitas pengunjung yang ada di Taman Safari ini hanya sekitar 5.000 pengunjung saja. Nah, untuk protokol kesehatannya sendiri juga tadi Desi mengatakan Taman Safari sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti contoh saya tadi dari hasil pantauan kami ketika akan masuk ke kawasan Taman Safari ini, pengendara dan juga penumpang itu harus langsung memindai kode QR di aplikasi Peduli Lindungi yang memang langsung diawasi oleh petugas dari Taman Safari sendiri. Lalu untuk di dalam area Taman Safari ini juga tentu saja para pengunjung ini masih harus diwajibkan memakai masker di seluruh area maupun itu indoor ataupun outdoor. Lalu juga tentu saja harus tetap berjaga jarak antara pengunjung dan dari hasil pantauan kami juga di Taman Safari ini sudah menyediakan cukup banyak kawasan atau tempat cuci tangan ataupun tempat-tempat yang menyediakan hand sanitizer bagi para pengunjung yang ingin membersihkan tangan mereka. Nah, memang diketahui bahwa saat ini kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 dan untuk kedepannya ini masyarakat juga masih harus waspada ketika akan berkunjung ke tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat lainnya yang memang sudah dibuka dan pengunjung ini harus tetap waspada terutama dalam segi penerapan protokol kesehatan dari COVID-19 ini. Niluh. Berwisata boleh, tetapi protokol kesehatan harus tetap ketat dilakukan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Revi Desandra, langsung dari Bogor, Jawa Barat.